Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Malam yang gelap boleh kami lalui dan hari yang baru Tuhan sediakan buat kami. Tuhan, ini semua berkat dan penyertaan-Mu. Mari Tuhan berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, tema kita hari ini ialah 10 tulah tanda kemahakuasaan Tuhan. Saudara, bangsa Indonesia, kita mengetahui dijajah oleh bangsa Jepang dan Belanda dalam jangka waktu yang panjang. Dan tentunya ketika mengalami penjajahan tersebut, leluhur bangsa kita sangat menderita. Saudara, hal ini pula yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka berada di tanah Mesir. Mereka hidup dengan berat, mereka kerja paksa, tidak memiliki kebebasan, dan dijadikan budak di tanah Mesir. Saudara, tentu kita tahu hidup di bawah tekanan bukanlah hal yang mengenakan. Hati menjerit, tetapi apa daya, tidak ada pertolongan yang datang kepada mereka waktu itu. Tetapi dalam bagian firman Tuhan, kita melihat bahwa Allah itu mengasihi dan memperdulikan umatnya. Seruan minta tolong mereka, Allah mendengarnya. Bahkan Allah sendiri yang bertindak melepaskan mereka dari cengkraman bangsa Mesir. Saudara, Allah tidak menutup telinga terhadap seruan umatnya yang sedang menderita. Artinya apa? Allah tahu apa yang sedang dialami oleh umat Israel pada waktu itu. Karena itulah Tuhan memanggil Musa dan mengutusnya menjadi alatnya untuk menyatakan kuasanya dan melepaskan bangsa Israel dari tekanan bangsa Mesir. Saudara, kita mendapati Allah turun tangan untuk melepaskan mereka. Allah bertindak dengan menyatakan kuasanya di depan Raja Fir'aun dan rakyat Mesir dengan 10 tulah yang ajaib. 10 tulah ini, saudara, adalah sebagai suatu hukuman bagi bangsa Mesir karena tidak mau melepaskan bangsa Israel. Selain itu, 10 tulah ini juga sebagai bukti kuasa Tuhan yang besar yang tak terkalahkan, yang mengalahkan dewa-dewa bangsa Mesir pada waktu itu. Di mana 10 tulah itu ialah air menjadi darah. Saudara, tulah yang pertama ini di mana air di sungai Nil berubah menjadi darah. Akibatnya matilah semua ikan di sungai Nil. Dan sungai Nil itu berbau busuk dan orang Mesir tidak dapat meminum air di sungai Nil itu. Dan seluruh tanah Mesir ada darah. Itu tulah yang pertama. Tulah yang kedua yaitu katak, di mana datang katak-katak yang sangat banyak dari dalam sungai Nil sampai ke tempat tidur raja dan pegawai-pegawainya, sehingga Fir'aun pun mengeluh akan keberadaan katak ini. Yang ketiga, Tuhan mendatangkan yaitu nyamuk. Di dalam Keluaran 8 ayat 16 dikatakan, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah. Maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir." Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Lalu nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Saudara, itu tulah yang ketiga. Nyamuk yang sangat banyak yang belum pernah ada. Begitu banyaknya sekarang terjadi di tanah Mesir. Lalu tulah yang keempat ialah Tuhan mendatangkan lalat pikat. Lalat pikat yang begitu banyaknya memenuhi istana dan rumah orang-orang Mesir. Lalu tulah yang kelima yaitu penyakit sampar pada ternak. Di sini Tuhan mendatangkan penyakit sampar, penyakit yang mematikan bagi hewan bangsa Mesir. Semua binatang ternak yang ada mati semua. Kambing, ayam, lembu, sapi. Tetapi anehnya,
ternak bangsa Israel tidak ada satupun yang mati. Lalu tulah yang keenam yang Tuhan nyatakan ialah bara, di mana pada waktu itu Musa mengambil abu dan menghamburkannya abu itu ke udara. Maka timbullah bara pada tubuh orang Mesir dan binatang mereka. Bara ini, saudara, seperti bisul-bisul yang pecah menjadi luka yang bernanah. Oh saudara, itulah yang Tuhan nyatakan dalam tulah yang keenam. Lalu tulah yang ketujuh, yaitu hujan es. Waktu itu terjadi hujan es yang dahsyat disertai guntur dan kilat. Akibatnya, yang terkena hujan es ini mati. Baik manusia, binatang, maupun pohon-pohon pun menjadi roboh. Lalu Tuhan mendatangkan tulah yang kedelapan, yaitu belalang. Di mana belalang yang sangat banyak datang ke tanah Mesir pada waktu itu. Lalu Tuhan mendatangkan tulah yang kesembilan, gelap gulita. Di mana waktu itu seluruh tanah Mesir gelap, sampai mereka tidak dapat melihat dan tidak berani bangun dari tempat tidur selama 3 hari. Tetapi yang heran ialah di tanah orang Israel ada cahaya. Oh sungguh luar biasa. Lalu tulah yang ke-10, saudara, sebagai tanda kemahakuasaan Tuhan, kematian anak sulung. Tuhan menghukum orang Mesir dengan membinasakan seluruh anak sulung, dari anak sulung Raja Fir'aun sampai anak sulung binatang, semuanya mati. Tetapi yang luar biasanya, anak sulung orang Israel tak ada satupun yang mati. Saudara, ini 10 tulah sebagai tanda kemahakuasaan Tuhan kita. Pertanyaannya, apa yang kita pelajari di 10 tulah ini? Yang pertama ialah 10 tulah tersebut adalah hal-hal yang baru yang terjadi di tanah Mesir. Dan hal-hal itu adalah perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat, yang menyatakan kuasanya yang besar di hadapan Fir'aun dan orang-orang Mesir, dan mengalahkan dewa-dewa bangsa Mesir yang mereka puja. Artinya kita memiliki Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, yang sanggup melakukan berbagai perkara. Yang kedua, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, di mana Tuhan melihat dan Tuhan mendengar seruan daripada umatnya orang Israel pada waktu itu. Demikian hal yang sama, Tuhan yang tidak pernah berubah itu, Tuhan juga melihat pergumulan saudara dan saya. Tuhan juga mendengar seruan dan jeritan hati kita, dan Tuhan pasti akan bertindak. Jadi saudara, jangan pernah jauh daripada Tuhan. Sebaliknya, tetap dekat meminta pertolongan kepada Allah yang maha besar, kepada Allah yang maha kuasa, yang dapat kita andalkan di dalam kehidupan kita. Tuhan sanggup melakukan segala perkara, bahkan hal yang mustahil pun Tuhan sanggup nyatakan. Jadi saudara, berimanlah, percayalah kepada Kristus Tuhan kita, Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Biar kebenaran-Mu Tuhan yang hidup ini menguatkan iman kami. Sepanjang hari ini Tuhan, pimpinlah setiap kami. Tuhan, kami yang sedang sakit terkena virus corona, kami sedang diisolasi di rumah. Tuhan tolong berikan kami daya tahan tubuh yang baik, berikan kami pemulihan, dan berikan kami kesembuhan daripadamu. Tuhan, kasihani kami. Kami yang bergumul Tuhan dengan sakit kanker paru-paru. Kami sedang dirawat di rumah sakit karena Tuhan di paru-paru kami ada cairan ya Tuhan yang begitu banyak sehingga kaki kami bengkak. Tuhan juga tolong kami. Kiranya Engkau yang melawat kami, yang menjamah kami dan memulihkan keadaan kami. Tuhan tolong kami. Tuhan berdoa bagi kami, saudara kami Tuhan yang sedang sakit ya Tuhan akan hepatitis. Tuhan juga boleh yang melawat mereka Tuhan satu demi satu, menyembuhkan mereka Tuhan, memberikan pemulihan daripada Engkau. Tuhan, berbelas kasihanlah. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi mereka yang bergumul dengan kebutuhan ekonomi. Tuhan, Engkau Allah yang kaya, yang memiliki segala sesuatunya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu, Engkau cukupkan keperluan yang ada. Engkau memberkati ya Tuhan.
Kau turunkan hujan berkat-Mu ya Tuhan, mencukupkan kebutuhan mereka. Tuhan tolonglah. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kepada Engkau. Bagi mereka yang bergumul, menjual rumah mereka, tanah mereka, untuk membayar hutang-hutang dan keperluan yang ada. Tuhan juga buka jalan, Tuhan juga memperlancar akan proses jual beli yang ada. Tuhan tolonglah. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya kepada Engkau. Sungguh, inilah doa dan pengharapan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.